minta tolong Ella untuk pimpin kita dalam doa. Ada Ella? Halo Kak, kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat berkumpul melalui via Zoom untuk membaca sebagian dari isi firman-Mu dan mendengarkan ya Tuhan. Tuhan berkatilah firman-Mu itu agar diam dalam hati kami dan bisa kami aplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati orang-orang kami sayangi, berkati keluarga kami, berkati kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Lindungi setiap langkah mereka, dimanapun mereka juga berada, begitu juga dengan kami yang ada di sini. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa mengalami masalah ataupun kegelisahan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 25. Mulai dari Renat. Oke. Secara 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Maka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria, ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Amin. Kemudian, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, maka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, Ella. Ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dan perbuatan sihirnya. Ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15, tibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Amin. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya,
ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Amin, puji Tuhan teman-teman. Kita melihat ya dari awal untuk perkembangbiakan bagaimana Kristus disebarkan, dilipat gandakan melalui murid-murid ini, selalu banyak penentangan ya, dari orang-orang Yahudi, dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan tua-tua agama. Teman-teman di sini juga yang ke porsi kemarin kita melihat Stefanus yang adalah orang yang penuh dengan karunia dan Roh Kudus. Dia juga adalah orang yang bahkan dilempari dengan batu sampai mati gitu kan. Dan di situ ada siapa? Paulus ya. Paulus di sini dikatakan sini adalah Saulus. Nama manusia lamanya Paulus ya, yaitu Saulus. Dia adalah orang yang kejam gitu, orang yang keji. Kalau di sini dikasih tahu bahwa di ayat 1, Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecil kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Di ayat 3 berkata bahwa tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Inilah manusia lama Saulus ya, sebelum kita mengenal dia sebagai Paulus, sosok yang sangat-sangat menginspirasi bagi kita orang-orang muda ya. Dia adalah orang yang keji, dia pembunuh orang-orang yang percaya, yang berseru kepada nama Tuhan. Bahkan dia itu dikatakan di sini tuh dia berusaha. Jadi dia tuh tidak yang kayak lewat di depan dia baru dia ambil gitu, maksudnya untuk dia binasakan, untuk dia bunuh. Tapi benar-benar dia berusaha. Nanti setiap orang yang percaya dia akan bunuh, dia akan berusaha supaya orang ini harus mati gitu. Itulah kita lihat betapa kejamnya Saulus ya. Kita lihat di sini. Tetapi ada satu kita lihat melalui situasi ini tuh, melalui di balik penganiayaan, di balik penderitaan, di balik terjadinya apa yang namanya ini jemaat di Yerusalem ini yang ditindas, apa yang terjadi? Yaitu di ayat 1 berkata tersebar. Jadi jemaat ini akhirnya tersebar ke seluruh daerah Yudea, bahkan sampai ke Samaria. Samaria itu adalah dikatakan tempat yang ini ya darah campur, tidak murni gitu, bukan orang Yahudi, tetapi melalui kejadian ini kita bisa melihat di balik penganiayaan, di balik tekanan, di balik situasi yang sepertinya ini sangat merugikan bagi kita, Tuhan ada jalan di situ. Supaya apa? Jemaat ini tersebar. Bahkan di sini mereka tidak hanya tersebar begitu saja ya, tapi di ayat 4 lebih jelas lagi. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, inilah yang sangat penting, bahwa di balik semuanya ini ketika Tuhan izinkan terjadi adalah supaya apa? Injil disebarluaskan. Injil diberitakan.
Injil dikumandangkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena isi dari pemberitaan Injil adalah nama Yesus. Nama Yesus ketika kita memberitakan Injil, artinya kita memberitakan persona pribadi orang dari Tuhan Yesus ini yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita perhidupkan gitu ya. Khususnya di sini jemaat-jemaat di Yerusalem yang tersebar ini di seluruh Yudea, bahkan sampai di tanah Samaria. Kemudian kita melihat di sini salah satunya adalah Filipus, dia memberitakan Injil gitu. Nah, teman-teman kita bisa garis bawahi di sini bahwa mengapa sampai orang-orang di sini tuh di ayat 1 ini di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 itu menyebutkan gereja di Yerusalem. Apa makna dari gereja di Yerusalem ini? Oke, kita boleh minta tolong Kak Renar untuk poin beban kebenaran hari ini. Ya, baik. Slide selanjutnya. Nah, di sini gereja di Yerusalem ini adalah jemaat atau gereja. Ini adalah gereja pertama yang didirikan di suatu lokal. Nah, berada di satu kota dalam wilayah pemerintahan kota Yerusalem. Dia nggak ada nama ya. Dia nggak bilang, oh gereja A, gereja B, gereja C, tapi gereja di Yerusalem. Nah, menandakan Yerusalem kan ini adalah satu kota, satu wilayah gitu. Jadi disebutkan di sini gereja di Yerusalem, artinya gereja kan adalah jemaatnya, orangnya. Nah, jadi ketika disebut gereja di Yerusalem adalah artinya jemaat atau orang-orang yang ada di Yerusalem. Inilah gereja lokal dan lokalitas seperti yang dinyatakan Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 17. Ini bukan gereja universal yang diwakilkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 18. Nah, gereja yang universal itu maksudnya apa? Gereja yang universal ini seperti gereja yang di seluruh dunia. Maksudnya begini, kalau contohnya kita di Indonesia, sebut gereja di Indonesia. Nah, Indonesia itu ada kota-kotanya, ada provinsi, ada kota-kota kecilnya. Kalau khususnya kita di Depok. Nah, ketika disebutkan di Depok, akan disebut gereja di Depok. Itu berarti adalah salah satu lokalitas yang ada di Indonesia. Nah, kalau ketika disebut gereja di Indonesia, artinya ada banyak lokalitas di dalamnya. Itu lokal Depok, ketika disebut lokalitas, berarti ada banyak lokal di dalamnya. Nah, itulah maksud dari salah satu penyebutan dari gereja di Yerusalem. Oke, tetapi hanya satu bagian dari gereja universal, yaitu tubuh Kristus. Nah, ketika disebut dengan tubuh Kristus atau gereja universal ini, telah mencakup seluruh dunia. Jadi, inilah yang disebut dengan tubuh Kristus. Hari ini tubuh Kristus bukan cuma kita ya, teman-teman. Tapi tubuh Kristus ini terdiri dari berbagai macam anggota, itu mencakup seluruh dunia. Puji Tuhan ya, kita tidak sendirian. Kita hanya sedikit kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Maksudnya di sini khususnya Depok. Depok adalah bagian dari tubuh Kristus. Oke, lanjut di bait yang nomor yang kedua, Karina. Boleh kita tolong? Nah, nomor yang kedua mengenai pertanyaannya Karina. Boleh. Nah, nomor 2, siapakah yang berkualifikasi? Berkualifikasi maksudnya bersyarat untuk memberitakan Injil dan Injil apa yang seharusnya diberitakan. Jangan dulu itu karena mungkin ada yang sudah baca. Nah, ini sharing Kaifa beberapa hari yang lalu juga ya, dan bahkan pembicaraan isi dari kita baca hari ini. Siapakah yang berkualifikasi untuk memberitakan Injil? Ada yang tahu? Kalau menurut Elia, siapa yang berkualifikasi atau bersyarat untuk memberitakan Injil? Apakah hanya Kaifa dan Karenar saja karena kita sudah sekolah Alkitab, atau Bapak Pendeta, atau majelis, atau siapa? Kita semua, Kak. Setiap orang percaya. Amin, puji Tuhan. Benar. Semua orang percaya. Dan Injil apa yang seharusnya diberitakan? Ya, Injil apa yang harus diberitakan?
Kebenaran nggak, Kak? Amin. Injil, kebenaran. Oke, terima kasih. Ella, yuk kita sama-sama ya, kita belajar sama lagi, kita lihat. Siapakah yang berkualifikasi dan Injil apa yang harusnya diberitakan? Next slide. Nah, ini. Karena penganiayaan orang beriman yang tersebar dari Yerusalem ke tempat-tempat lain yang kita baca tadi ya di ayat 1, 2, 3, dan 4. Lakukan perluasan Injil. Nah, jadi sini itu untuk menggenapkan perkataan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ini. Jadi, siapakah yang berkualifikasi untuk memberitakan Injil, yaitu orang beriman. Orang beriman yang tadi Elia bilang, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memiliki kualifikasi atau bersyarat untuk memberitakan Injil. Injil seperti apa? Kita lihat Injil yang disampaikan oleh Filipus di dalam ayat 5. Di situ membicarakan mengenai Filipus ya di sini. Filipus memberitakan kerajaan Allah sebagai Injil, sama seperti yang telah Tuhan lakukan. Nah, kita lihat ya. Filipus memberitakan mengenai kerajaan Allah. Sini di ayat 12 Kak Re. Ayat 12. Nah, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi berdasarkan pemberitaan Injil kerajaan tentang Injil kerajaan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah oleh Filipus dan tentang nama Yesus, apa yang hasil yang diterima yaitu yang pertama orang-orang ini yang mendengar Injil yaitu mereka pertama percaya. Kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki ataupun maupun perempuan. Itu isi dari Markus 16 ayat 16 juga ya, syarat untuk menerima Tuhan Yesus syarat dari baptisan yaitu ya pertama percaya kemudian dibaptis. Ini dilaksanakan juga di dalam Kisah Para Rasul. Nah, maksud dari kita lihat di sini ada Injil kerajaan. Injil kerajaan ini maksudnya apa sih Kak Iva? Ada yang bisa masih ingat tentang kerajaan? Kerajaan. Apakah kerajaan Wahyu? Yesus Kristus. Puji Tuhan, kerajaan ini adalah Yesus Kristus. Jadi isi dari pemberitaan Filipus ini adalah Yesus Kristus sendiri sebenarnya. Maksudnya apa? Ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesuslah yang memimpin mereka, yang memerintah mereka. Kerajaan kan berarti satu wilayah kekuasaan. Ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka percaya, mereka dibaptis, artinya apa? Tuhan Yesuslah yang memimpin, yang berdaulat di atas hidup mereka. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya di nomor yang ketiga. Mengapa orang-orang Samaria perlu beroleh Roh Kudus? Mengapa orang-orang Samaria perlu beroleh Roh Kudus? Karena kan di ayat kita bisa lihat sama-sama ya, teman-teman. Kita bisa lihat karena ayat Alkitabnya di ayat 15 dan ayat 16. Nah, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mereka sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Dan apa yang harus dilakukan? Oke, sekarang Ella. Tadi kan Elia sudah, Wahyu sudah, sekarang Ella. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang Samaria ini belum menerima Roh Kudus? Di ayat 16. Mengapa orang-orang Samaria belum menerima Roh Kudus? Ya,
Ella belum kedengaran tadi karena Ella bisa. Oh, tidak ada suara Ella. Oh, oke. Karena mereka belum menerima roh kekuatan baik dalam di aspek esensial. Jadi mereka harus beroleh Roh Kudus gitu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Tadi sudah ada jawabannya. Salah satunya ada jawaban di ayat yang tadi Kak Reno. Ayat 15. Maaf, ayat 16. Jawabannya, mengapa orang-orang Samaria ini belum menerima Roh Kudus? Yaitu di ayat 16. Terima kasih Ella yang sudah mencoba menjawab. Yaitu karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang perlu dilakukan supaya mereka menerima Roh Kudus? Yaitu di ayat 17. Yang dilakukan oleh rasul-rasul, yaitu di sini, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, inilah jawabannya. Apa yang dilakukan ketika orang-orang Samaria ini belum menerima Roh Kudus, yaitu mereka ditumpangin tangan oleh kedua rasul di sini ya, oleh Petrus dan Yohanes. Nah, penumpangan tangan. Ada yang tahu apa itu penumpangan tangan? Elia mungkin? Elia, apa itu penumpangan tangan? Kurang tahu, Kak. Oke, tidak apa-apa. Wahyu? Sama Kak, kurang tahu Kak. Oke, kita lihat ya sama-sama. Ada di Alkitab yang sudah dibagikan ke teman-teman. 17:1 di sini. Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria bukan hanya untuk memperkuat pemberitaan Injil Filipus, salah satu dari ke-7 orang yang ditunjuk melayani meja, tetapi juga untuk membawa gereja di Samaria, terdiri atas orang Samaria yang tidak berhubungan dengan orang Yahudi, ke dalam kesatuan dengan tubuh Kristus melalui penumpangan tangan mereka. Nah, jadi penumpangan tangan di sini menandakan bahwa orang Samaria yang sudah dibaptis ini, yang dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus, ketika belum menerima Roh Kudus, penumpangan tangan menandakan bahwa orang Samaria ini bersatu dengan, jadi sini kita bisa lihat ya, untuk membawa gereja di Samaria. Jadi di sini adalah membawa gereja di Samaria ini bersatu dengan tubuh Kristus. Kayak tadi Kaifa bilang kan. Jadi penumpangan tangan menandakan itu menyatukan gitu, penyatuan. Jadi bukan untuk memberikan kuasa atau memberikan sesuatu ya, tetapi penumpangan tangan artinya orang yang menumpangkan tangan kan ini rasul ya, dua rasul ini ya, yaitu Yohanes dan Petrus. Mereka diakui sebagai bagian dari gereja di Yerusalem. Ketika Yohanes dan Petrus menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria yang sudah dibaptis ini, menandakan bahwa gereja di Yerusalem dan gereja di Samaria itu bersatu. Satu gitu, mereka tidak terpisah karena mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Mereka orang-orang Samaria ini sudah menjadi bagian dari gereja di Yerusalem karena mereka adalah tubuh Kristus. Jadi tidak terpisah lagi. Nah, dan di sini katakan bahwa Roh Kudus mengakui Roh Kudus mengakui penumpangan tangan ini, dan akhirnya apa, teman-teman? Orang-orang di Samaria ini menerima Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Kita melihat bahwa perkara penumpangan tangan ini bukan untuk memberikan kuasa kepada mereka, tapi menandakan penyatuan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kak, aku masih nggak ngerti tadi yang bahwa
catatan kaki yang ayat 16. Ya, Katanya, mana ya? Jadi, mereka kan sudah menerima Roh Kudus ketika mereka percaya dan dilahirkan kembali. Tapi mereka belum menerima Roh Kudus yang membuat mereka bersatu. Itu maksudnya gimana, Kak? Roh Kudus yang kayak gimana gitu, Kak? Roh Kudus kayak gimana? Nah, Roh Kudus kan kita bisa lihat kalau di Yohanes pasal 16 sebelum Tuhan itu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Karena setelah Tuhan Yesus bangkit ini, Tuhan Yesus akan pergi. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Artinya Tuhan Yesus menjanjikan dirinya sendiri, tapi dalam perwujudan Roh Kudus kan. Nah, ini ceritanya bagaimana ini bisa kayak gitu kan? Lah, kan bukannya satu sudah dihembuskan, artinya sudah murid-murid ini sudah menerima Roh Kudus. Kok bisa ada Roh Kudus lagi gitu? Ada berapa? Ada berapa Roh Kudus kayak gitu kan kita bisa mikir. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 16 sebenarnya ini adalah secara esensial. Roh Kudus secara esensial maksudnya itu untuk penghidupan dari murid-murid. Karena Tuhan Yesus tidak menyertai mereka lagi secara tubuh fisik, tapi sudah di dalam mereka, dalam murid-murid. Nah, secara yang Tuhan Yesus itu di dalam kebangkitan, di dalam kenaikan Tuhan Yesus, itu ketika di Kisah Para Rasul pasal 2, karena Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus ini tercurah, yaitu dikatakan bahwa Roh Kudus ini tercurah, mereka akan menerima kuasa. Nah, ketika Roh Kudus yang di Kisah Para Rasul ini adalah memberikan kuasa kepada murid-murid, sehingga di Kisah Para Rasul pasal 2 kita mulai lihat Petrus menginjil 3.000 orang diselamatkan. Kayak gitu kan? Itu kuasa di dalam untuk perkembangbiakan, untuk menyebarluaskan Injil, untuk Kristus ini dilipat gandakan. Maksudnya banyak orang menerima Kristus. Nah, itulah kenapa di sini kita lihat ya, teman-teman, ternyata ada kasus di sini orang-orang Samaria ini mereka sudah dibaptis, tetapi kok mereka belum menerima Roh Kudus. Mereka di sini sudah, tapi mereka belum menerima Roh Kudus karena mereka cuma dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lihat ya, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, nama Tuhan Yesus itu ada artinya. Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sini Tuhan Yesus gitu kan. Tapi sebenarnya untuk Kaifa bisa jelasin juga ini, tapi kita akan fokus saja ya ke perkara Roh Kudus. Kenapa? Maksudnya Roh Kudus yang seperti apa sih yang belum ada di orang Samaria ini? Yaitu Roh Kudus di dalam aspek mereka menempuh kehidupan setiap hari. Roh Kudus dalam aspek esensial yang di dalam, yaitu yang di Yohanes pasal 16, yang Tuhan Yesus sendiri yang hembuskan ke dalam murid-murid ini. Jadi teman-teman, Roh Kudus yang dibahas yang belum diterima oleh orang Samaria ini adalah dalam aspek esensial. Esensial itu Roh Kudus yang dalam aspek di dalam mereka untuk menempuh kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dengan demikian mereka perlu menerima penumpangan tangan, karena penumpangan tangan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan kita mengakui tubuh Kristus. Dengan demikian, ketika ada penumpangan tangan oleh kedua rasul ini, yang adalah perwakilan dari gereja di Yerusalem, menandakan bahwa orang Samaria ini sudah bersatu dengan tubuh Kristus. Artinya di mana ada tubuh Kristus, di situ ada Roh Kudus. Kayak gitu. Di situ ada Roh Allah. Amin. Ada lagi atau masih bingung-bingung dari Elia? Kalau sama kita sekarang ini ada gimana, Kak? Beda atau kayak gimana, Kak? Kan kita nggak ada penumpangan tangan gitu. Kita tidak ada penumpangan tangan lagi ya, Kak. Oke. Dari Kak Renat ada? Kak Renat mau menambahkan perkara ini? Oke. Jadi ini sebenarnya kalau kita sebagai orang Kristen yang benar ya, sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya dalam berbagai macam hal ya. Jadi
Kalau kita lihat di ayat ini kan, ini adalah katakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, dan mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah sekarang kan kita semua adalah orang beriman. Saat kita beranjak usia remaja atau pemuda, biasa kita menyerahkan diri, ya kan, pada gereja. Saya mau dibaptis, ya kan. Nah, karena baptis ini sebenarnya ketika kita mau diselam, ya kan, diselam posisinya gimana? Kita kan begini, biasa gini tangannya kan. Terus si orang yang mau membaptis kita, ya entah itu gembala, entah itu pendeta, mereka biasa menumpangi tangannya di atas kepala kita. Ya. Lalu kita biasa mereka berdua ya, kita dicelupkan ke dalam air, ya. Dan itu sudah menunjukkan bahwa penumpangan tangan. Jadi sebenarnya hari ini kita mengalami. Saya juga dulu ya bertanya-tanya kapan penumpangan tangan. Ternyata bersamaan dengan ketika kita dilahirkan kembali. Yaitu ketika kita ditenggelamkan, ya, manusia lama kita, lalu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus menjadi manusia baru. Di saat itulah ya Tuhan menggunakan mereka atau gembala-gembala yang menumpangi tangannya di atas kita. Gitu ya. Amin. Jadi seperti contoh ya kita gereja di Jakarta membaptis misalnya saya ya, Saudara Renard dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jebur, ya kan? Nah, ini apa artinya? Numpak tangan bersamaan dengan kita dilahirkan kembali. Gitu. Ya ini ilustrasi sederhana, moga bisa membantu dalam pengertian mengenai penumpangan tangan. Oke, makasih Kak Iva. Amin. Ada? Atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada ya? Oke, ada tambahan dari Kak Renard? Baik, jadi saya tambah sedikit mengenai bagaimana kita sebagai orang yang telah melihat perkara ini. Jadi ketika kita baca ya kan tadi dari Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 25. Ini adalah bagaimana sebenarnya kehidupan jemaat yang mula-mula. Ya. Jadi ketika kita lihat jadi ayat yang terakhir di sini adalah kebiasaan atau yang harus dilakukan, yaitu setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak desa di Samaria. Hari ini mudah nggak memberitakan Injil? Susah-susah gampang ya, atau gampang-gampang susah. Itu kita upload aja di media sosial kita yang berhubungan dengan keselamatan. Ya, kita katakan bagaimana kamu bisa menerima keselamatan saya dalam Yesus, ya kan? Apakah kamu sudah sukacita hari ini? Ya, kita perlu, ya kan? Saya percaya bahwa Wahyu, ya, Elia, Ella, Eva, saya juga semua kita telah menerima kelahiran kembali, ya. Kalau belum, ya, semoga bisa disegerakan, ya kan? Ya. Siapa di sini yang udah? Boleh angkat tangan coba. Ini aja apa? Untuk keingintahuan. Saya sudah. Baru saya doang nih. Ini lahir kembali lewat baptis Islam. Oh, sudah semua ya. Puji Tuhan. Jadi benar-benar kita mengucap syukur bahwa keselamatan yang kita peroleh itu kekal, ya. Namun kita tidak cukup hanya sampai di sini. Kita perlu memberitakannya lagi. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita ceritakan kepada orang lain. Ya, terdekat ya keluarga kita, ya kan, adik kita, saudara, sepupu, keponakan, ya. Mereka yang mungkin masih bandel-bandel, ya kan, masih sulit hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita ajari mereka. Ya, kita ajari, kita beritahu, ayo kamu harus dibaptis dan sebagainya. Nah setelah itu, setelah kita bisa, kita beritakan kepada
orang lain, teman kita, ya kan? Ya, rekan kampus, demikian. Nah, ini menjadi apa? Tuhan itu mendapatkan kemuliaan di atas diri saya dan teman-teman sekalian. Jadi tidak hanya firman di atas ya kertas aja, tapi benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jadi saya nambahkan sampai situ aja. Nanti kalau perkara baptisan kita akan ada bahas lagi lain waktu, mungkin ya bisa panjang. Tapi biarlah firman Tuhan kembali menerangi dan menguatkan kita semua. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Boleh minta tolong Wahyu untuk memimpin kita dalam doa penutup. Izin berhalangan. Ya. Oke, baik. Ada Elia. Ya, Kak. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali Tuhan Yesus via Zoom Tuhan untuk kembali bersatu Tuhan membaca firman-Mu Tuhan Yesus dan sharing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin kami dan kami Tuhan Yesus untuk memberi sharing pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan terberkati Tuhan Yesus atas sharing malam hari ini Tuhan dan dapat mengerti apa yang telah kami baca ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan teman kami yang belum dapat hadir Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan yang sertai mereka Tuhan yang melindungi mereka ya Bapak. Dan mungkin juga ada yang sedang menyelesaikan tugas Tuhan atau yang sedang kurang sehat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang jaga mereka Tuhan. Tuhan yang sembuhkan mereka juga Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan Yesus. Tuhan yang melindungi Tuhan, Tuhan yang sertai Tuhan Yesus apa yang sedang dikerjakan Tuhan untuk pada pemerintah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, teman-teman. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Amin.